Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang analisis transaksi. Jadi, sebelumnya Anda sudah membahas, sudah mengetahui langkah-langkah di dalam menganalisis transaksi. Nah, sekarang ada kaitannya dengan analisis transaksi ini, itu adalah kita harus memahami apa yang disebut dengan akun. Akun itu ibaratnya adalah sebuah tempat untuk menampung transaksi-transaksi yang sama. Kalau kita lihat, elemen atau kategori dari akun itu bisa dikategorikan menjadi 5 hal. Di mana kategori 5 hal ini, itu ingat kembali kita pada yang namanya persamaan dasar akuntansi. Di mana persamaan dasar dari akuntansi, sebagaimana kita ketahui sebelumnya, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Di mana ekuitas sendiri di sini itu bisa terbagi menjadi modal, kemudian prive, kemudian di sini adalah pendapatan dan beban. Maka biasanya adalah di dalam laporan keuangan itu nanti akun itu akan terbagi menjadi kelompok aset, kemudian kelompok kewajiban, kemudian kelompok ekuitas. Yang ini nanti disajikan dalam laporan keuangan. Ditambah biasanya adalah pendapatan, kelompok pendapatan, dan kelompok beban, ini yang akan nanti masuk di laporan laba rugi. Nah, jadi rekan-rekan semuanya, yang dimaksud akun itu adalah satu tempat untuk menampung transaksi-transaksi yang sama. Misalkan ada sekian banyak transaksi yang terkait dengan kas, maka nanti biasanya kita sebut akun itu menjadi akun kas. Di mana akun kas ini masuk dalam kategori aset. Atau misalkan ada yang macam-macam tentang utang, mulai utang usaha, utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan sebagainya. Ini yang kemudian nanti kita sebut sebagai satu akun, misalkan utang usaha. Di mana dalam utang usaha itu ada banyak pihak-pihak yang harus kita penuhi kewajibannya. Maka tapi dikumpulkan dari satu nama, yaitu utang usaha. Di mana utang usaha itu masuk dalam kategori akun, kelompok akun, kewajiban. Nah, jadi itulah sebenarnya adalah konsep dari akun. Di sini nanti kita akan mencoba untuk mengidentifikasi satu transaksi itu masuk dalam kelompok akun yang mana. Akun aset, kewajiban, atau ekuitas. Atau termasuk dalam akun pendapatan atau beban. Nah, akun-akun ini itu bisa kita lihat di dalam yang namanya buku besar atau general ledger. Di dalam buku besar itulah nanti akan disusun akun-akunnya. Nah, setelah dilakukan posting ke transaksi tadi diposting ke masing-masing akun, akun kas, akun utang dan sebagainya, nanti kemudian akun-akun ini itu akan terlihat di dalam buku besarnya. Berapakah saldonya setiap akun itu? Oke, jadi itu gambaran umumnya. Jadi di sini yang harus kita kuasai di dalam pemahaman kita tentang akun ini, yaitu terkait definisi tentang apa itu aset, apa itu kewajiban, apa itu ekuitas, apa itu pendapatan, dan apa itu beban. Ini menjadi penting supaya kita bisa mengidentifikasi transaksi ini termasuk bagian dari transaksi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, atau beban. Jadi kalau kita menganggap itu adalah sebuah aset, berarti itu adalah menyangkut sumber daya yang dikuasai dan dikelola oleh perusahaan. Kalau kita bicara tentang kewajiban, maka itu adalah tentang
kewajiban yang harus dibayar kepada pihak eksternal oleh perusahaan. Dan kalau kita bicara tentang ekuitas, itu berarti adalah nilai sisa setelah dikurangi kewajiban atas aset yang ada dalam perusahaan. Sedangkan pendapatan itu adalah kenaikan dari aset atau kenaikan dari aset dan kenaikan dari sisi ekuitas. Sedangkan beban itu adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk bisa mendapatkan pendapatan. Itu adalah yang disebut dengan sebagai beban. Oke, saya rasa itu pengantar dari saya untuk memahami apa itu sebenarnya akun. Jadi nama akun biasanya adalah tergantung pada jenis transaksinya, kumpulan transaksinya. Kalau kumpulan transaksinya itu adalah kumpulan dari transaksi-transaksi yang namanya sama yaitu kas, maka disebut kas. Kalau itu kumpulan-kumpulan dari transaksi yang disebut dengan piutang, karena piutang itu banyak kan, ada piutang dari si A, piutang B, piutang C, piutang X gitu ya, maka dikumpulkan dalam satu akun yang sama yang namanya piutang. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi